Kita balik lagi di bincang saham yang kali ini udah 101 guys ya. Nggak terasa ya, waktu itu cepet banget dan gua sudah bahas banyak emiten ya di sini ya. Ya mungkin ada pengulangan lah, cuman tuh paling update ya. Dan di video kali ini kita bakal ngebahas salah satu saham yang udah kalian juga request ya, karena memang lagi ada sentimennya, yaitu perang antara Iran dan Israel. Dan ini bisa memberikan sentimen positif buat emiten ini. Ya, kita bakal bahas saham SMDR ya guys, ya, kode sahamnya itu ya. Dan seperti kalian ketahui, perkapalan memang lagi ada sentimennya, karena itu kan kalau salah kan teluknya ya, Laut Merah itu bakal panas banget dan itu udah banyak pemblokiran karena akibat ada perang di sana ya. Dan kita bakal coba telusuri lebih dalam lagi. Kita bakal review saham ini bagaimana. Dan seperti biasa disclaimer on ya guys ya, ini bukan ajakan menjual atau membeli suatu saham. Untung rugi kalian tanggung sendiri, oke? Dan oh ya, suaranya ya, jadi gue bakal ngobrol seperti ini kayak lebih seru kita ya. Oke, jadi kita masuk dulu ya. Nah, kita ngomong soal saham SMDR itu sendiri ya. SMDR ini saham apa sih sebenarnya sih? Bukan es cendol, bukan jual nasi goreng guys. Oke, ini saham perkapalan. Ya udah pasti, tadi gue udah ngomong di awal ya. Tapi kadang ada orang kurang baru nggak. Oh iya, saham kapal gitu loh. Oke, dan saham ini sebenarnya adalah perusahaan boleh dibilang bisnis perkapalan tertua di Indonesia ya, salah satunya. Dan ini didirikan oleh Bapak Soedarpo ya. Oke, dan bener-bener ini udah lama banget lah guys ya, tahun 1971 tuh didirikannya tuh ya. Jadi udah gila, udah berapa lama nih ya? Udah 50 berapa ya? Udah 54 tahun ya berarti ya. Berarti boleh dibilang ini udah stable banget. Dia udah melewati banyak krisis dan tetap survive, dan bahkan dengan balance sheet yang masih sangat bagus ya, boleh gue bilang ya. Nah, kalau untuk valuasi di sekarang tuh agak nanggung sih sebenarnya sih, karena perkapalan ini memang rata-rata untuk sektor industri perkapalan, PBV dia itu atau valuasi dia itu memang nggak tinggi-tinggi banget sih sebenarnya sih, kecuali yang aneh-aneh ya kita ngomongnya. Tapi oke, kita langsung masuk ke dalam pembahasannya dulu. Nah, oke, tadi gue udah bilang didirikan 1971. Ini dia berbasis di Jakarta ya. Dan kok misalkan Jakarta, kalian pasti sering nampak itu kontainer-kontainer ya, terus mobil gede ada tulisan Samudra, itu dari mereka. Celincing juga banyak banget di sana itu. Kalau nggak salah ada tempat persinggahannya juga ya. Jadi boleh dibilang mereka ini meskipun perkapalan, tapi di sini tulis bahwasannya segmen bisnis shipping and agency, logistik, ports, ocean services, and property ya. Jadi boleh dibilang mereka tuh memang banyak. Mereka tuh ada pelabuhan juga. Jadi boleh dibilang bisnis mereka ini salah satu bisnis keluarga guys ya. Jadi mereka semua ada. Properti untuk perkapalan juga punya. Jadi mereka tuh nggak usah nyewa lagi gitu loh. Makanya kenapa bebannya itu boleh dibilang kalau dibandingkan sama bisnis perkapalan lain, mereka ini agak menghemat cost di sana lah. Karena beberapa perkapalan kan mereka nggak punya kayak dermaga, pelabuhan, atau tempat pembetulan, maintenance. Jadi mereka tuh butuh nyewa gitu loh. Kalau ini nggak usah lagi. Cuman tetap sama, maintenance perkapalan itu tetap mahal guys. Oke, itu knowledge ya guys ya, itu ilmu pengetahuan ya. Karena kita ngomong teknologi, engineering dan sebagainya, apalagi orang engineering bayarannya mahal juga guys. Oke, coba di sini siapa yang kerja sebagai engineering? Coba tulis kolom komentar ya, tulis. Ngomong pasti gaji gede itu. Oke, lanjut dulu. Nah, pendapatannya ya, itu tahunan itu ada 12,37 triliun ya. Itu salesnya dengan laba bersih 2024 itu adalah US 50,7 juta ya. Berarti boleh bilang turun 3 year on year ya. Itu turun 32% dari US 74,67 74,6 juta ya. Ini kenapa bisa seperti ini guys? Karena ya again ya, kita udah gak ada pandemi lagi. Supply and demand udah selesai ya. Jadi Baltic Dry, oke, itu untuk yang dry bulk vessel ya. Sama dia punya Container Freight Index ya, CFI. CFI sama Baltic Dry ya, BDI. Itu dua harga udah mulai menurun ya pasca Covid. Karena kenapa? Itu kan pembukaan pengiriman tuh udah dibuka, otomatis kan supply-nya itu meningkat tapi demand-nya dikit kan. Ya otomatis ya supply demand sih, basic hukum bisnis lah kita ngomong lah. Dan itu mempengaruhi dia punya laba sih gitu. Karena kan kontrak juga kan. Kayak misalkan kalian butuh panggilan, oh gua lagi butuh, kalau untuk by the way for information, kontainer itu memang membawakannya banyak barang-barang yang isinya kontainer semua lah itulah. Tapi kalau dry bulk vessel ya itu untuk apa? Biji-bijian, curah ya. Jadi kayak misalnya tambang dan sebagainya gitu loh ya. Jadi dia tuh punya tongkang juga sebenarnya sih, bisnis si Samudra ini sih. Nah, tongkang tuh banyak gitu loh. Jadi bisa nikel, bisa batu bara, tembaga, apapun bisa gitu loh ya. Jadi boleh bilang bisnis perkapalan dia itu all in one. Cuma memang yang paling kita fokuskan itu adalah BDI dan CFI ya. Oke, kontainer sama bulk dry vesselnya ya. Oke, kita masuk dulu. Nah, secara GCG ya, secara GCG itu boleh dibilang komisaris utama itu Bu Santi ya, Bu Santi, terus dirutnya ya, ini nama semua dirutnya, ini buat kalian untuk
pengetahuan ya. Jadi biar kalian tuh tahu siapa. Kalian bisa coba LinkedIn cari ya, Google, lihat GCG gimana gitu loh. Apakah dia ada kaitan dengan orang kepentingan atau politik dan sebagainya gitu loh. Cuma kalau yang gua udah research, mereka ini semua pure business ya. Jadi mereka tuh for now untuk sementara gua menetapkan GCG Samudra ini adalah GCG business ya. Nah, kita lihat lagi di dalam sini adalah GCG fokus inklusi, kebijakan bisnis dan pemegang saham institusional bebas konflik politik juga. Pemegang besar beragam, institusional, luar negeri, dimensional, SSGA, dan lain-lain, 1% saham. Nah, boleh dibilang ini salah satu perkapalan yang lumayan gede sih sebenarnya sih. Tapi dia pernah stock split. Ya, pas dia tuh terbang tinggi banget tuh, udah stock split dia tuh, ya. Nah, stock split sendiri yaitu untuk meningkatkan likuiditas juga sih sebenarnya sih guys ya. Dan again ya, beberapa kepentingan adalah orang-orang besar gitu mau keluar dan sebagainya biar lebih gampang gitu ya. Ya itu lebih ke arah bisnis lah, kita ngomong bisnis di permodalan, pasar modal lah. Cuma kalau kita ngomong bisnis realnya adalah ya memang udah selesai rally-nya gitu loh. Cuma kan ini lagi ada sentimen. Nah, sentimen ini apakah bakal jangka panjang, Bang? Kalau kalian nanya sampai di sini, kalau nanya gua, menurut gua perang ini nggak bakal selamanya sih, guys ya. Perang itu bakal ada halt-nya lah, kita ngomong lah, bakal break bentar. Ya kalau bisa damai sih lebih baik damai. Tapi kalau perang terus ya pusing juga, kayak Rusia Ukraina aja udah berapa lama itu ya. Dan sekarang di mana-mana perang, terutama di tim tank gitu loh, Timur Tengah gitu kan. Jadi memang lautan ini jadi panas banget guys ya. Oke, orang mau ekspor jadi susah gitu loh mau lewatin ya. Masuk dulu lagi. Nah, bisnis intinya kargo, vessel service, container ya, tanker. Oke. Terus and then kargo kering offshore ya. Armada di 2024 mereka punya 28 container vessel, 4 chemical tankers and 4 gas tankers. Terus ada logistik dan terminal, trucking, depo pergudangan, handling pelabuhan, jasa tambahan properti dan shipment management ya. Jadi itu jasa tambahan itu adalah kayak gudang. Kontainer itu mereka kan harus simpan di gudang. Kayak parkir mobil gede itu kontainer gede kayak gitu kan, lu mesti punya gudang. Ya, jadi boleh dibilang mereka itu pinter sih sebenarnya sih ya, si Samudra ini ya. Mereka itu bisa memanfaatkan segala sisi dari bisnisnya. Makanya kenapa kita ngomong kan, kalau bisnis Samudra itu jujur kalau teman-teman nanya gue apakah jalan, enggak, bagus banget malah gue bilang. Cuma memang secara valuasi ya, dan mungkin harga sahamnya juga dari kita lihat bisa tercermin dari valuasi lah, kita ngomong kan udah mulai agak tinggi ya, karena dari 200 ke 342 itu kemarin kan dia downtrend ya ke 200, terus itu valuasi itu udah agak murah tuh, 0,3an kali kalau salah itu seksi banget tuh valuasi seperti itu. Tapi sekarang dia udah mulai naik dan udah masuk ke 0,5 atau 0,6, itu agak tanggung sih sebenarnya sih. Nah, gua asik ngomong lagi bahwasannya perkapalan ya, valuasinya nggak bisa mahal-mahal banget juga sebenarnya sih ya. Ya nggak PBV 2 kali 3 kali kayak jarang deh ya. Perkapalan tuh memang seperti itu, karena gimana kita ngomongnya, perputaran asetnya agak rendah sih. Ya again ya, karena kita nggak tahu di lautan itu ada apa yang terjadi ya, mungkin ada badai, ada hiu, megalodon atau apa, kita nggak tahu lah ya. Pokoknya kalau barang belum sampai, duit ya belum sampai bro. Sayangnya seperti itu. Makanya kita bilang kalau bisnis logistik seperti itu resikonya adalah juga di piutang sih sebenarnya sih. Kalau misalkan ada kegagalan, otomatis yang piutangnya bisa gagal bayar juga gitu. Atau perusahaan yang bersangkutan yang meminta itu semua mungkin lagi bermasalah dan sebagainya, piutang bisa tertunda, bisa juga gagal bayar gitu yang gitu kan. Jadi so far kalau kelihatan dari bisnis ya itu gue nggak ada masalah. Bisnis inti seperti ini doang, simple banget. Pokoknya kalian bisa ngecek dari Baltic Dry sama Container Freight ya, itu indeksnya ada dua-duanya. Oke. Jadi biasa sih kenapa gue bilang kayak gitu, karena ini container vessel kalian mesti lihat dari Baltic Dry Container Freight Index ya. Terus kalau kargo kering itu kalian mesti lihat dari Baltic Dry. Oke, itu semua. Nanti kalian boleh cek bisnis kapalnya seperti apa aja. Nah, terus ada ship management, ditulis ship management ini. Ship management itu yang tadi gue bilang, dia itu ada pelabuhan, ada dermaga, tempat kita nge-maintain juga ada. Makanya gue bilang tuh, udahlah, kayak lu makan nasi goreng, paket telur ada, daging ada, sayur ada, apalagi, semua satu one whole set man gitu loh. Jadi kalian makan pun lebih enak gitu. Ya, oke, nah kita langsung masuk lagi. Nah, ini klien yang ingin kita ngomong ya, untuk masalah kliennya dulu. Bentar, tadi ada keangker nggak ada, oke. Nah, ini kliennya dulu. Nah, untuk kliennya sendiri, ya, dia ini, again, kenapa dia bisa terkena imbas dari, bukan imbas loh malah loh, kayak sentimen bagus sih kita ngomongnya. Sentimen bagus dari, ya perang itu nggak bagus, tapi ke dia sentimennya oke, karena menaikkan
apanya ya, kontraknya gitu loh. Ya, jadi indeks Baltic Dry sama container freight itu bakal naik juga. Otomatis kontrak karena naik kan. Di sini ditulis bahwasannya layanan vessel itu ke Asia Tenggara, India, China, dan Timur Tengah. Oke, ini gue udah rangkumin semua karena gue udah riset semua. Gue rangkumin satu-satu biar kalian lebih gampang bacanya. Dan memang di Tim Tank itu lagi perang. Oke, lagi hot banget ini. Ya. Dan kita lihat tiap hari berita-berita keluar Iran, Israel terus ya. Which is dia kena nih. Dia ini bisa naik nih. Dia punya katalis gitu loh. Cuman again, kayak gini agak sementara doang sih biasanya sih. Sementara banyak kan gitu loh. Kecuali kayak zaman pandemi Covid lockdown gitu. Kok lockdown itu memang kan boleh dibilang kita punya pergerakan mati semua gitu loh. Lu nggak bakal lu jalannya aja nggak bisa. Kalau ini kan bedanya adalah lu cuma cari kayak terusan yang mungkin agak jauh gitu loh. Jadi lu punya tarif lebih mahal lagi jatuhnya gitu loh. Ditambah lagi ada namanya Baltic Dry Index dan Container Freight Index lagi gitu loh. Jadi lu tembak satu pistol, 2 burung kena lah gitu kita ngomong lah. Jadi double kill kita ngomong gitu loh. Nah, jadi kalau gue bilang sih nggak bakal setinggi pas pandemi sih. Karena pandemi itu benar-benar tuh lockdown total. Jadi pergerakan nggak ada, otomatis demand itu bakal tinggi, supply nggak ada. Otomatis harga mahal banget itu. Ya, balik lagi. Hukum supply and demand ya. Pengiriman komoditas dan produk, minyak, gas, bahan kimia, FMCG. Tadi kita udah ngomong itu, dia punya for chemical, adalah kendaraannya itu untuk chemical. Jadi gue bilang nih, dia semua dihajar sih. Cuma dia paling fokus again di kontainer sih. Kontainer sama dry bulk vesselnya. Cuma itu 2 sih, ya. Yang lain-lain itu seperti bisnis penyunjang lah, kita ngomong lah ya. Untuk menjaga cash flow-nya, ya. Jadi biasa perusahaan itu, mereka nambah bisnis sampingan lagi, itu untuk jagain cash flow, ya. Karena maintenance, again, per kapal itu mahal banget. Nggak murah guys ya. Gaji untuk engineering juga mahal banget guys ya. Itu masuk dalam beban umum dan administrasi. Itu bisa kalian lihat di laporan keuangan. Tapi kalau untuk beban maintenance, kalian bisa cek di beban akrualnya itu. Di sana semua ada kok ya. Maintenance-nya berapa, engineering-nya berapa, itu semua. Oke, kita langsung masuk lagi ya. Nah, jadi untuk logistik domestik itu Jabodetabek dan rute regional. Memang iya sih ya, untuk kita kalau ngomong ya di Jakarta sendiri hampir rata-rata semua kontainer gede itu dari samudra. Kalau enggak Evergreen, kalau yang gue lihat Evergreen itu dari luar negeri ya. Jadi kita boleh bilang Samudra salah satu the biggest container company ya guys menurut gua ya. Karena di mana-mana selalu ada namanya terus. Ya, jadi dan menurut gua sih selama kinerjanya bagus sih ya. Ya, valuasi itu bakal mengikuti sih, tetap sih ya. Cuman again kita ngomong dia ini erat kaitannya dengan sentimen juga sih ya, sentimen seperti inilah ya. Cuma kalau misalnya perang ini mengakibatkan lautannya itu menjadi blokir atau misalnya nggak bisa lewat sama sekali di beberapa daerah, nah itu bisa dibilang kayak semi lockdown jadinya. Kenapa? Karena lu daerah ini lu nggak bisa lewat gitu loh. Logika aja guys ya, lu nggak bisa lewat nih. Lu mau transfer, lu mau melewatin, lu cuma mau ngelewat gitu loh, lu nggak bisa karena lagi perang. Otomatis dia mesti muter jauh banget gitu loh. Ya lu nggak mungkin kan dia non-stop gitu, dia pasti bakal berhenti di pelabuhan lain dulu. Nah itulah ya, ada plus minusnya apa ya, dia mesti bayar cost lagi. Nanti itu bakal bisa tercermin dari laporan keuangan juga kok ya. Jadi bebannya naik nanti ketika pendapatan naik, beban pasti naik juga. Itu bukan rocket science lagi. Ntar kalian bisa lihat kok itu semua ya. Oke, lanjut lagi. Jadi logika juga sih ya. Logika dan knowledge lah itu penting banget guys ya. Oke, jadi kalian boleh research lagi. Nah, terus kita bilang kinerja keuangannya ya. Ini untuk 2024 ya, untuk year on year-nya itu, oke. Itu dia minus 4,5% sih ya, oke. Dan itu memang tercermin dari laporan keuangan di kuartal 4 tahun 2024. Cuma di 2025 ini yang kita ketahui memang dia punya laba ada mengalami kenaikan dikit lah, nggak gitu banyak lah. Stabil lah, naik turun gitu aja lah ya labanya ya. Nah, terus kita lihat lagi. Nah, gross margin-nya itu adalah at least 20% lah. Net margin ya 6,3%, total aset 1,2 triliun, total utang 400 miliar. Ya, jadi boleh dibilang secara keuangan balance sheet-nya itu sehat sih ya. Dia punya utang kecil, asetnya banyak. Ya, kapal dia kemarin kita hitung berapa triliun juga tuh, banyak banget gitu loh. Jadi which is gue nggak ada merasa dia ada masalah sih menurut gue sih Samudra ini sih. Cuman memang ngomong lagi ke valuasi agak nanggung aja sih sebenarnya gitu loh. Ya cuma again ya, gue nggak ada larangan buat kalian mau beli atau nggak, terserah kalian, tuh hak kalian, itu duit kalian. Gue cuma sebagai temen sih, gue kalau udah kereta mulai gerak
ibarat kata ngejar kereta jadi gitu loh ya. Karena masih banyak saham-saham yang belum kemana-mana juga, yang valuasinya murah juga, dan boleh bilang kayak hidden gem gitu, bisa jadi peluang gitu loh. Ya bukan berarti nggak bisa cuan juga ya, bisa multi bagger lah. Multi bagger mungkin agak susah sih kalau menurut gua sih. Kecuali lu beli di 202 pas valuasinya 0,3 atau 0,4, lu bisa multi bagger. Jadi semakin murah valuasi suatu saham, chance untuk berkembangnya masih lebih besar karena dia punya ruang bisnis itu masih bisa dikembangin lagi. Otomatis ketika bisnisnya berjalan ya, again guys, harga itu relatif ya. Harga itu relatif, tapi valuasi itu paling inti. Oke, valuasi itu nggak bisa ngebohongin. Lu bilang under value, tapi kalau kita hitung valuasi ternyata harganya di situ-situ juga, berarti meskipun PBV lu 0,7, tapi kok valuasi lu di sekitar 0,6, berarti lu over value masuknya. Udah mulai masuk fair value, bukan under value lagi. Jadi valuasi itu paling utama guys. Oke, jangan terpaku sama harga, please ya. Jangan terpaku sama harga, sama jangan juga kejar kereta. Ingat, gue bakal selalu ingetin, jangan pernah kejar kereta. Ya, nunggu momen aja dulu ya. Beli saham itu mesti sabar juga, oke? Membeli, menahan, hold itu mesti sabar, tapi kalau kita mau beli juga mesti sabar. Oke, sayangi duit kalian guys ya. Lanjut. Nah, ini ada isu geopolitik ya dan sentimen pasar. Ini gue udah rangkum juga ya. Konflik Iran-Israel. Ini penambahan war risk premium. Jadi kita ngomong ya, kalau kita bilang ini gue coba hitung-hitungan ya, itu ada 0,05 sampai 0,07% ya untuk penambahan war risk premiumnya. Itu di mana adalah dia punya kontrak ya. Nah, ini nilai kapal per transit di Teluk Hormuz ya. Itu teluk yang memang lagi rawan-rawannya juga ya memang ya. Oke. Terus yang kedua adalah gangguan jalur Suez atau Bab el Mandeb ya, karena serangan Houthi dapat menaikkan biaya tarif dan durasi pelayaran. Lebih kurang 1-2 minggu sih ya. Jadi gue itu coba cari tahu lagi lebih dalam lagi. Ternyata ya pelayarannya lah kita ngomong lah. Oke, ya seminggu 2 minggu lah. Jadi ibarat kata gini loh. Contoh aja ini analoginya. Kita bisa ngedeliver, ya ini analogi agak goblok lah ya, waktu gue dulu di Jepang ya. Gue bisa ngedeliver kayak apa? Kayak surat ya ke pemilik rumah gua itu dalam waktu maksudnya dalam waktu 3 menit aja udah bisa gitu jalan di belakang gitu loh. Tapi pemilik rumah gua suruh gua pakai kantor pos di mana harus 3 hari gitu loh. Nah, analogi seperti itulah. Ya. Jadi kalau ini kan itu beda analoginya. Maksudnya analoginya itu lebih simpel gitu loh. Jadi ibarat kata nambah jam pelayaran aja gitu loh. Nah, ini durasi pelayaran sama biaya tarif. Makanya gue bilang dia punya laba tuh bisa naik tuh kuartal 2-nya tuh. Kuartal 2 ya. Q2, Q3 kok menurut gua. Tapi kalau perang ini berkepanjangan, nggak menutup kemungkinan dia bisa naik. Oke, bisa naik lagi nih. Biaya tarifnya, labanya, semua bisa naik lagi. Cuman again, maintenance ya, jangan pernah lupa. Maintenance ya, perkapalan tuh mahal. Oke. Jadi, next. Nah, ini poin pentingnya ya. Dia punya kekuatan utama di bisnis ini adalah armada beragam dan terintegrasi, kontainer, tanker, bulky offshore, diversifikasi, income dari operasional dan bisnis logistik. Itu yang kayak tadi gue bilang. Dia kan banyak banget, ada mobil-mobil truk gede, kadang kalian lihat ya, itu ya kalian lihat di jalan gitu kan. Which is itu kan punya dia juga sih. Jadi, man, ya from the business side is very very cool. Oke, menurut gue itu nggak usah dipertanyakan lagi ya. Again, dia memegang predikat salah satu bisnis perkapalan tertua di Indonesia salah satunya. Jadi itu bukan sekedar nama, sekedar julukan, sekedar istilah, tapi ada bukti yang meyakinkan. Oke, lanjut lagi. Nah, ini kelemahannya, margin tergerus dan laba turun ya, kayak yang kemarin lah. Exposure geopolitik dan volatilitas routing ya, itu juga salah satunya. Jadi dia itu memang boleh dibilang dia ini terlalu terpaku sama namanya sentimen. Again, kayak ginian ini memang kita nggak bisa kontrol sih guys ya. Berarti kayak contoh kayak tambang ya, oke kayak nikel atau batu bara ya, tembaga ya, emas. Itu semua kok komoditas ya, supply and demand. Nah, termasuk kontainer, dry bulk vessel, itu seperti intinya yang berkaitan dengan supply and demand itu dapat mempengaruhi labanya juga dan kinerjanya, guys. Oke, jadi kita nggak bisa terlalu kaku kayak, baca laporan keuangan doang kayak gitu. Nggak bisa, guys. Kita mesti mikir. Oke, kalau gue baca laporan keuangan, biasa tuh gue tuh mikir banget tuh. Coba nanya teman-teman kok biasa di live. Kalau yang teman-teman datang ke live gue, pasti kalian sering tahu. Gue kalau bantuin hitung valuasi, pasti gue mikir dulu nih, ini apa nih, untuk apa. Coba gue analisa bisnisnya dulu, ini gimana. Pasti,
Jadi sebenarnya kita sebagai investor itu, kita tuh memang mesti berpikir lebih kritis lagi, terutama di fundamental ya. Jangan terlalu terpaku lah. Pokoknya kita ambil poin-poin penting aja, bukan semua kalian baca itu loh. Lama-lama nggak beli saham juga kalian nanti ya. Oke, lanjut lagi. Ini peluangnya nih, permintaan meningkat untuk bandas dan logistik domestik, ekspansi layanan offshore dan shipment management. Ya, nah ini tadi gua udah bilang ya. Jadi boleh dibilang itu peluangnya adalah karena sentimen ini. Itu peluang banget sebenarnya guys. Oke, karena ada gangguan pastinya. Ya, itu kayak supply chain lah kita ngomong lah. Ibarat kata aliran darah lu ini kayak orang kena stroke ya. Analoginya ya. Lu aliran darah lu kalau mandek di sini kan nggak bisa gerak tangan lu gitu loh. Jadi kena stroke gitu kan. Nah, kayak gitulah analoginya. Jadi supply chain itu memang sangat penting sih. Oke. Karena logistik itu boleh dibilang juga kayak aliran darah dulu juga sih gitu loh. Ya. Oke, lanjut lagi. Nah, ini dia punya apa ya, trades-nya ya, itu geopolitik region ya. Iran, Israel, Houthi memperberat biaya dan resiko, fluktuasi harga bahan bakar dan premi asuransi maritim. Nah, ini yang mau gue bilang dari tadi. Ini penting. Ini penting. Ancamannya tuh itu. Ya, harga asuransi maritim itu bakal naik. Karena kenapa? Ya gini loh. Setiap angkatan lautan ya kita ngomongnya, orang-orang bekerja di kapal dan sebagainya, mereka tuh punya asuransi cuy, udah pasti. Karena tuh kerjaan agak berbahaya sih kita ngomong sih. Kan kita nggak tahu apa terjadi di lautan gitu loh. Ya, ombak gede kah atau apa kah? Adi perang lagi gitu loh. Kita nggak tahu kapal kita nanti kena apa. Itu bakal ada kenaikan premi asuransi juga itu pastinya. Dan yang tadi kedua adalah bahan bakar. Ya, bahan bakar. Minyak kan naik. Dia kan butuh minyak, cuy. Lo ketika harga minyak naik, otomatis dia juga mesti nombokin harga minyak. Jadi makanya gue bilang, kenaikan ini bersifat sementara, nggak bisa seterusnya cuy. Karena perang itu juga nggak bakal seterusnya. Dia juga berat cuy. Harga minyak makin naik, yang ada laba dia terkuras. Jangan salah loh. Laba bisnis logistik itu, kalau kalian lihat ya rata-rata ya, bebannya besar banget. Terutama maintenance-nya harus rutin. Ini udah menyangkut hidup dan mati guys, untuk kru. Ya, kalau kalian nggak maintenance itu bahaya banget buat keselamatan jiwa orang yang bekerja di sana. Ya, ingat, logika dan knowledge dipakai. Oke guys? Nah, jadi kita tuh berpikirnya lebih kritis lagi nih. Bukan sekedar laporan doang, kertas gitu doang kita baca, enggak. Lebih dalam lagi kita sampai akar-akarnya apa masalahnya. Di geopolitik region, nah, memperberat biaya dan resiko. Dia memang di satu sisi tarif dia bakal meningkat, dia dapat cuannya juga. Tapi biaya ini, gue bilang biaya apa? Maintenance. Ngeri bro, lu dikit-dikit nyetop dulu di sana. Kan kita nggak tahu dia nyetop di mana. Kalau dia pakai mata uang dolar, mati nggak lo? Mateng nggak lo? Dolar naik, waduh, lu berhenti di pelabuhan sana per hari berapa? Mateng bro. Karena kapal tuh nggak bisa 24 jam di tengah laut terus. Mungkin ada ya, gue nggak tahu, mungkin ada. Tapi habis 24 jam, pasti dia mau berlabuh bentar lah. Karena kan butuh something juga gitu loh. Mungkin ya ada yang bisa bertahan lama, 24 jam, 48 jam, gue nggak tahu lah ya. Tapi yang pasti kita secara logika aja. Lu mau sampai 7 hari pun di tengah lautan pun, pasti dia bakal berhenti dulu. Isi bahan bakar kayak, maintenance bentar kayak, ngecek keadaan kapal kayak. Nggak bisa langsung sampai cuy. Kecuali kalau memang nggak ada gangguan seperti ini. Ini kan masih muter. Rute aja dipanjang banget. Gitu loh. Jadi dia itu, again, dia itu memperberat biaya sama resiko juga gitu loh. Karena kita nggak tahu. Lu muter nih. Logika ya, lu muter nih. Kan kita nggak tahu di daerah putaran sana itu ada apa. Angin badai, topan, ombak gede atau apa mengganggu dia punya supply chain juga. Belum lagi kontainer. Kan kalian pernah nonton nggak sih kayak contoh kayak di Nada Hitam ya, TikTok lah kita ngomong lah ya. Kadang kan ada orang share tuh kayak kontainer ada yang jatuh di lautan, kapal-kapal yang mungkin ada kena badai, miring, kontainer jatuh di lautan dan sebagainya. Kan pernah nampak itu kan banyak itu kadang-kadang ada orang shoot entah di shortnya YouTube atau apa gitu loh. Kadang kok kalian lihat ada yang share kayak gitu. Nah, itu masuk gue kayak gitu loh logikanya loh. Jadi kita tuh nggak bisa selamanya meminimalisir risk juga sih ya. Risk bisa kita minimalisir tapi kita nggak bisa avoid guys kayak gituan. Apalagi gini, resiko tambah tinggi sebenarnya sih. Jadi cuan pasti naik tapi resiko tinggi naik juga karena itu ya hal yang nggak bisa kita kontrol lah guys ya. Apalagi udah namanya alam ya. Jadi
Itu memang agak susah ya. Oke, jadi untuk valuasi ya, market cap dia itu 5,21 triliun sekarang ya. Price earning to ratio-nya adalah 6,3 kali ya. Dan price to book value itu 0,53 sampai 0,6. Dan guys, untuk per hari ini ya guys ya, video ini dibuat adalah tanggal 17 bulan Juni tahun 2025. Harga sahamnya penutupan adalah 342. Hari ini hari Selasa guys ya, oke. Dan dia memang udah mengalami kenaikan lumayan signifikan sih ya, karena ada sentimen ini juga ya, dari 202 paling rendah sekarang udah mau 342 ya. Dan kalian harus ingat, hitung nilai wajar dengan multiplier harga sahamnya juga, karena beda harga saham, beda entry ya, itu udah beda nilai valuasi juga. Jadi hati-hati ya, selalu jaga risk kalian, jaga margin of safety kalian teman-teman semua di luar sana ya. Jadi jangan beli kucing dalam karung. Ingat, jangan beli kucing dalam karung. Intinya cari tahu bisnisnya, analisa lebih dalam seperti ini juga, lebih kritikal. Jadi kalian bisa tahu apakah ini worth it untuk dibeli atau enggak sahamnya ya. Next, conclusion-nya adalah ya, ini kesimpulan dari gua buat kalian semua, oke. Jadi profilnya lengkap dan sehat, amanah lengkap, revenue besar, institusional kuat, sangat terpapar geopolitik global dan resiko margin, strategi masa depan, diversifikasi lebih lanjut, bisa ambil peluang rerouting dan perang tarif. Itu udah gue bilang ya, tadi di awal kita udah ngomong semua, jadi kesimpulannya poin paling penting itu adalah 3 itu. Ya, jadi teman-teman harus ingat, oke, di bisnis perkapalan samudra ini ya. Next kita masuk lagi adalah nih prospek mati. Gue selalu kasih kalian teori liar gue sih ya. Jadi pokoknya tetap ada satu teori liar dari gue lah buat kalian semua ya, biar lebih seru ya, oke. Nah, teori liar dari gue itu adalah, bila Suez atau Bab El Mandeb ditutup, samudera bisa mendapatkan freight premium tinggi 20-30% untuk kontainer dan tanker rerouted via Cape of Good Hope. Wow, apakah teori liar gue nih bakal terjadi? Oh ya, well, kita lihat aja nanti ya. Maybe ya itu, apa kita ngomong apa ya, brainstorming lah, the power of brainstorming. Jadi lu bakal bisa memproyeksikan, kalau lu jadi GCG dia, apa yang bisa lu temuin, apa yang lu bisa dapatkan dari sini ya. Jadi ini kita berpikir seperti GCG, oke? Karena lu punya perusahaannya gitu loh. Lu beli sahamnya berarti lu punya perusahaannya dong, lu owner perusahaan juga soalnya, oke. Yang kedua itu adalah, nah, freight premium itu berarti CFI ya, berarti dia tuh lebih kena ke CFI-nya, Container Freight Index ya. Dari indeks harga dunia kontainer itu kalian bisa cek di sana, bisa kalian ikutin lah, oke. Terus outlook-nya, perusahaan siap ambil keuntungan dari kenaikan tarif plus resiko geopolitik, namun harus siap cadangan kapal dan logistik harus cepat adaptasi. Maintenance bro ya, jadi perkapalan logistik harus cepat adaptasi, kalau enggak ketinggalan nanti mereka gitu loh ya. Jadi laba itu tetap mesti naik, karena kenapa? Maintenance makin, bebannya makin ngejar nanti. Oke, bebannya makin besar, pasti bengkak, pasti. Nggak mungkin nggak bengkak, pasti bengkak guys. Ya, itu resikonya sih. Oke, terus ya, sudah tidak ada lagi guys. Habis, jadi itu prospek dan teori liar dari gua untuk penutupan ini. Ya guys ya, by the way, oh ya, gua lupa. Nama-nama ini gua belum ganti ya, masih Nusa Konstruksi Engineering. Oh my god. Oke, kocak banget sih sebenarnya sih. Nanti paling gue ganti lah. Ya udah terlanjur lah ya. Oke, yang penting kalian mau tahu isi ya dulu aja ya. Oke, itu miss lah ya. Oke, ntar next gue ganti. Kenapa gue bisa miss ya? Jadi juga sih, bikin malu aja.